kasus dugaan pelanggaran hak cipta antara pencipta lagu Yuni Dores dan Lesti Kejora. Sebenarnya kalau dari LMKN sendiri, apakah sudah dihubungi oleh kedua pihak tersebut perihal kasus ini atau seperti apa? Terima kasih ya teman-teman pers. Yang pasti kami sampaikan bahwa sama sekali belum ada pemberitahuan resmi ke LMKN sebagai lembaga manajemen kolektif diamanatkan oleh undang-undang untuk mengolek dan menghimpun serta mendistribusikan royalti bagi pemilik hak cipta maupun hak terkait. Hak terkait di sini adalah penyanyi, kemudian ada pemusik dan juga ada produser fonogram. Kalau hak cipta itu terkhusus pencipta lagu atau ahli warisnya tentunya gitu, atau juga mungkin sudah dikuasakan di penerbit musik dan sebagainya gitu. Tapi intinya bahwa LMKN itu lembaga bantu negara, lembaga bantu pemerintah yang diberikan kuasa atribusi atas nama undang-undang untuk melakukan kegiatan collecting, penghimpunan dan mendistribusikan baik yang disebut anggota atau pemberi kuasa di LMK maupun yang belum menjadi anggota atau belum memberikan kuasa ke LMK dan seluruh lagu dan musik baik itu karya cipta di Indonesia maupun dari seluruh dunia yang diperdengarkan atau diumumkan secara komersial di Indonesia. Begitu. Jadi secara resmi belum ada pemberitahuan resmi. Kami hanya mendengar dan mengikutinya juga baru dari rekan-rekan pers gitu, termasuk anda sekalian yang hari ini juga bertemu dengan kita di LMKN. Nah, hari ini saya Dharma Ratmangun, Ketua LMKN, bersama-sama dengan Pak Joni Maukar. Beliau membidangi lisensi dan collecting di LMKN. Begitu. Pak, tapi untuk seperti regulasi, Yeah. ketika pencipta lagu ingin menarik seperti royalti atau collectingnya ini seperti apa sih Pak? Apakah ketika penyanyi menguploadnya ketika di platformnya atau justru ketika platform ini mengupload dari stasiun televisi yang mengundang, itu seperti apa sih Pak? Sekali lagi kita bicara royalti, ada royalti yang sifatnya mekanikal dan ada royalti yang performing rights, hak mengumumkan. Nah, harus jelas dulu di kamar mana ini pokok persoalannya. LMKN bersama dengan LMK itu hanya mengurusi yang sifatnya hak mengumumkan. Ya begitu ya Pak John ya. Hanya mengurusi hak mengumumkan, dan pemilik hak cipta maupun hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya dari penggunaan secara komersial di bidang performing rights atau hak mengumumkan itu, hanya bisa mendapatkan hak ekonominya melalui lembaga manajemen kolektif yang dihimpun atau terhimpun di dalam lembaga manajemen kolektif nasional One Gate Policy. Ada 14-15 LMK di Indonesia, itu pun hak terkait tersendiri dan hak cipta tersendiri. Semua itu terhimpun satu pintu aja di pola manajerial tata kelolanya melalui LMKN. Begitu duduk soalnya. Jadi harus kita lihat pokok permasalahannya itu dalam proporsi yang mana. Apakah ini masuk di kamar mechanical rights ataukah masuk di kamar performing rights. Jadi harus jelas gitu.
Nah, kami pun dalam menyikapi hal-hal yang ada itu tentunya berpedoman pada undang-undang dan seluruh regulasinya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Begitu. Oke, jika yang terjadi pada Lesti ini katakanlah diupload di Harus begini, Mbak, teman-teman, Mbak, mereka harus jelas tahu letak persoalannya. Ketika ditanyakan, kami kan menjawab, jangan sampai di sini nggak ada soal, tapi seakan-akan jadi soal. Nanti kita terjebak di barang yang bukan soal, tapi yang kedua, makanya saya minta untuk kita rekam semua ini. Karena begini, saya punya pengalaman nih, baru beberapa hari lalu. Saya menyampaikan hal yang menyangkut norma penggunaan karya cipta lagu, lalu pewawancaranya menginterpretasikan di alam pikir dia. Dia menulis seakan-akan saya berkomentar sesuai alam pikir dia, lalu dia menulis gitu. Ini juga ya menurut saya kurang tepat. Jadi kalau mengutip narasumber kita, jangan diedit, jangan ditambah-tambahkan. Nanti dia punya konotasi yang bisa diartikulasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta dari lubuk hati yang paling dalam kepada kawan-kawan pers, kita dalam memberitakannya harus dalam norma, jangan goreng-menggoreng untuk mempertajam situasi gitu. Justru mengedukasi masyarakat, lalu betul-betul narasumber itu jangan dirubah-rubah pengalimatannya sesuai dengan si penulis punya orientasi. Nanti terjadi media frame di situ kan, gitu. Mungkin untuk Iya, lebih jelas. untuk contoh itu, Iya, apa yang ditayangkan di televisi itu masuk performing right, dan itu televisi sudah membayar haknya kepada LMKN. Nanti dari LMKN didistribusikan kepada LMK. Nah, si penciptanya itu nanti akan mendapatkan royaltinya melalui LMK. Itu clear. Tapi kalau sesudah hasil produksi itu kemudian dimasukkan ke platform lain, nah di sini sudah mulai mechanical right. Kalau mechanical right itu sudah di luar daripada kewenangan LMKN. Nah itu harus izin penciptanya. Oke, berarti di kasus Lesti ini mungkin katakanlah diupload di akun MTek ya kan, yang saat ini itu yang dipermasalahkan ya Pak. Iya. Jadi berarti itu udah masuk ke Nah, itu langsung bukan ranahnya LMK. LMKN lagi ya. Ada urusan dengan mechanical right. Saya tadi dalam konteks ini kan menanyakan juga, kita membuka hal-hal yang diperjanjikan LMKN dengan pihak televisi dan lain sebagainya, betul-betul di dalamnya itu memuat tentang performing rights, titik. Kewenangan kita di situ. Jadi saya tidak tahu apakah ada pengembangan, kan ini kita nggak bisa langsung menjustify. Nah, kadang-kala kalimat yang kayak ini terus orang lain menulis bahwa LMKN menyatakan begini, padahal itu pikiran dia. Nah, kita bicara tentang norma di sini. Apa yang disampaikan Pak John tadi itu normanya begitu. Dan saya memeriksa, oh iya kita punya perjanjian itu di level performing rights, ruang lingkupnya. Begitu. Ya Pak, kalau Ya. yang kita minta keterangan kepada Pak Yonidores, mungkin dia hanya laporannya itu perihal izin, jadi belum sampai ke jauh ke sana gitu. Jadi yang dimasalahkan sama dia hanya Lesti ini tidak izin membawakan lagunya dia gitu. Apakah di LMKN ini ada peraturannya, jika membawakan lagu itu harus ada izin langsung ke penciptanya atau seperti apa Pak? Ini kita nggak boleh salah menanggapi pengalimatan atau pertanyaan begitu. Terus langsung penerapan penulisannya juga letterlah seperti itu.
Saya tadi menelpon Bung Yoni Dores bersama dengan Bung Tito Sumarsono. Kita mendengar langsung. Bang Yoni itu orangnya baik sekali. Dan justru dia berupaya untuk mau menanyakan beberapa kali menurut informasi dari Bung Doni. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya informatoris. Bung Yoni menyampaikan bahwa dia beberapa kali mencoba mau mendudukkan masalahnya, mau menanyakannya, namun belum mendapat respons dari saudari Lesti Kejora gitu. Nah sampai titik itu aja, kita nggak masuk ke wilayah substansinya apa dan lain sebagainya gitu. Tapi saya nggak tahu apakah sudah sampai di kepolisian atau belum. Ini kan kata pers. Tapi yang tadi saya sampaikan gitu, dia sudah beberapa kali menanyakannya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu, kalau untuk acara televisi, ya Pak John ya, atau live performing, live event, ada konser atau apa, ya penyanyi menyanyikan lagu yang tersiapkan untuk acara tersebut. Dan kalau seperti televisi punya perjanjian dengan LMKN gitu. Dalam setahun dia punya acara-acara apa saja, dia bawakan lagu, mau lagu tradisional atau lagu dari barat, lagu asing atau lagu siapapun, nanti dia berhubungan dengan LMKN mengoleknya, lalu LMKN mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta atau hak terkait melalui LMK. Seperti yang Anda lihat tadi, pimpinan LMK atau ketuanya tadi ada di ruang sebelah, mereka sedang melakukan rapat yang dipimpin oleh Bung Tito Sumarsono selaku komisioner yang membidangi distribusi untuk membicarakan pendistribusian kepada masing-masing pemberi kuasa di masing-masing LMK sesuai data. Gitu. Tadi itu pertanyaannya itu apakah harus izin dari penyanyi kepada pencipta kan itu. Nah, menurut pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta itu, setiap orang dapat menggunakan lagu tanpa minta izin kepada pencipta. Tapi di bawah itu ada ekornya kalimat itu. Sepanjang membayar imbalan kepada pencipta. Nah, ini yang terminologi narasi yang tidak jelas. Siapa yang harus membayar itu? Apakah si penyanyi? Ya, apakah si penyelenggara? Kebiasaan yang berlaku ya hampir di seluruh dunia itu yang membayar itu adalah penyelenggara, bukan si penyanyi. Jadi kalau dalam konteks itu tidak ini harus, performing rights ya. performing right ya. Tidak harus penyanyi meminta izin terlebih dulu. Tidak harus ya. Tapi keharusan membayar royalti harus gitu. Jadi tidak perlu minta izin, tetapi ada sanksi yang mengikuti kalau tidak membayar royalti. Jadi kalau dikatakan apakah penyanyi harus meminta izin pencipta lagu untuk menyanyikan lagunya? Ya tidak, karena itu mustahil. Anda menyanyikan lagu, penciptanya entah di mana. Terus kalau izin harus bayar sekian, kapan? Industri tidak jalan. Jadi nyanyi saja, tidak perlu minta izin. Asal penyelesaian royalti itu ada, gitu ya. Nah, memang Undang-Undang Pasal 23 itu tidak jelas di siapa yang bayar. Itulah yang menjadi pintu masuknya Ari Dias menggugat Agnes Monica. Nah, putusan pengadilan sampai saat ini adalah bahwa Agnes Monica harus membayar.
Tapi bukan soal minta izinnya, tetapi sanksinya. Jadi dibedakan itu. Ini dari saya. Nah, Melengkapi. dalam meliput ini kan harus substansinya jelas gitu. Kalau di notes yang depannya saja tanpa penjelasan keharusan membayar, nanti endorse pemberitaannya yang sepotong tadi itu. Bisa paham kan? Jadi harus utuh gitu. Nanti dibuka aja tuh pasal 23 itu Iya. di notes itu. Oke. Berarti langkah selanjutnya apa nih Pak dari pihak LMKN? Tadi kan sudah berkomunikasi kalau tidak salah sama Pak Yonidores. Iya. Mungkin dari Lesti sendiri sempat ada menghubungi Bapak atau gimana Pak? Sampai saat ini belum gitu. Tapi tentunya sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengolek sesuai dengan perintah undang-undang untuk performing rights, yang kita inginkan itu adalah situasi kondusif. Kalau boleh loh, jangan sampai proses hukum yang berkepanjangan yang juga menciptakan kalah menang, tetapi substansi menjaga situasi kondusif, menjaga roh keharmonisan dalam industri musik Indonesia. Alangkah indahnya kalau berbagai pihak yang merasa belum tepat dalam hal menjaga haknya masing-masing itu dapat melakukan komunikasi secara baik, dan tentunya LMKN dalam posisi kalau ya kita juga bisa memfasilitasi untuk terjadi komunikasi, memediasi supaya duduk permasalahannya itu dipahami bersama dan mendapatkan situasi yang kondusif. Begitu. Ada momentum kan kita akan melakukan perubahan undang-undang. Kita harapkan dalam konteks perubahan undang-undang tidak ada pasal-pasal yang menjadi multi tafsir, ya Pak John ya. Tidak ada pasal-pasal yang multi tafsir sehingga terjadilah situasi yang seperti sahabat-sahabat pers lihat di dalam mengimplementasi perintah undang-undang tentang hak cipta ini. Begitu. Oke. Dah. Apalagi? Man? Cukup, Bang.